Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 19 Maret 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai kisaran yang cukup tinggi, yakni 16.000 rupiah per dolar. Padahal di satu bulan sebelumnya, yaitu 19 Februari 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih di kisaran 13 ribuan. Nah, apa penyebabnya nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah dan mengapa nilai tukar mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain sangat berfluktuasi? Kita bahas di video ini. Ya, kenapa nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain itu sangat berfluktuatif atau naik turun? Jawaban simpelnya adalah prinsip demand dan supply. Jika permintaan suatu barang itu naik, suatu komoditas itu naik, maka harga juga cenderung akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan atau komoditas suatu barang itu turun, maka harga juga akan turun. Itulah yang berlaku di mata uang. Contohnya seperti inilah. Akhir-akhir ini kan sepeda Brompton itu lagi heboh ya, lagi euforia lagi tinggi. Nah, ketika permintaan Brompton itu naik, maka sekarang harganya gila-gilaan tuh. Kayak di marketplace terakhir saya lihat harga Brompton itu 120 juta. Padahal di awal-awal pada saat permintaan itu belum tinggi, harga Brompton itu hanya kisaran 30 sampai 40 juta. Nah, inilah yang berlaku di mata uang juga. Ada beberapa alasan kenapa mata uang ini diperdagangkan atau dipertukarkan antar negara. Yang pertama, masyarakat percaya bahwa membeli mata uang asing atau kita contohkan di sini dolar aja lah biar gampang. Membeli mata uang asing atau dolar itu bisa menjadi instrumen spekulasi. Contohnya begini, pada saat dolar turun, masyarakat akan membeli dolar. Nah, pada saat beberapa saat kemudian, mungkin seminggu atau sebulan kemudian, dolar itu kembali naik, maka pada saat itu masyarakat akan menjual dolarnya. Nah, margin dari selisih antara harga jual dan harga beli inilah yang menjadi instrumen spekulasi masyarakat untuk meraih keuntungan. Kemudian yang kedua, kegiatan sektor pariwisata. Kegiatan sektor pariwisata ini juga mempengaruhi penguatan dan pelemahan nilai tukar mata uang suatu negara. Misalnya contohnya ada turis dari Amerika mau ke Bali misalnya. Nah, dari Amerika itu kan mereka megang dolar, otomatis kalau mau ke Indonesia mereka harus menukarkan dolar tersebut ke rupiah. Nah, pada saat itu permintaan rupiah akan naik. Nah, ini otomatis akan menguatkan rupiah. Kemudian dari sektor pekerja asing, imigran, atau pekerja Indonesia di luar negeri, atau TKI lah istilahnya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi penguatan mata uang rupiah atau pelemahan mata uang rupiah. Ketika lebih banyak tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, maka otomatis rupiah akan menguat. Contohnya begini nih, misalnya ada TKI yang kerja di Amerika, mereka digaji dengan mata uang dolar. Nah, otomatis mereka kan akan ngirimkan duitnya ke Indonesia untuk keluarganya, untuk tabungannya lah istilahnya. Nah, itu pasti akan dikonversikan ke rupiah dulu. Nah, ini akan terjadi permintaan rupiah yang naik. Ya, maka rupiah akan menguat. Kemudian apalagi ya? Kemudian karena masyarakat percaya juga mata uang dolar pada khususnya itu adalah mata uang yang sangat aman. Karena dolar ini bisa disebut safe haven currency. Maka masyarakat juga menggunakan dolar ini sebagai instrumen investasi, bukan hanya spekulasi ya. Jadi instrumen investasi, jadi bisa disimpan
dalam jangka panjang karena mata uang dolar ini terbukti sangat stabil. Contohnya aja di tahun 2008 itu padahal terjadi krisis finansial di Amerika, namun nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tetap stabil, tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian beberapa alasannya lagi kenapa terjadi pertukaran mata uang ke negara lain, yaitu adalah adanya ekspor dan impor. Contohnya misalnya seperti misalnya kita ekspor nih, maka otomatis kita akan kita akan menerima uang dari luar negeri itu berbentuk dolar. Nah, dari dolar itu kita akan kerupiahkan kembali. Kita akan mengkonvert ke rupiah sehingga permintaan akan rupiah akan naik. Begitu pula sebaliknya jika impor, maka lebih baik lebih besar impor daripada lebih besar ekspor maksud saya, sorry. Lebih baik lebih besar ekspor daripada impor karena ekspor membuat mata uang rupiah menguat ya. Kemudian investasi asing. Investasi asing ini juga membuat mata uang rupiah bisa menguat. Contohnya seperti ini. Namun sebelumnya begini, perlu digarisbawahi, investasi asing ini perlu adanya beberapa instrumen untuk memancing investasi asing ini. Contohnya adalah suku bunga yang tinggi. Nah, suku bunga yang tinggi ini membuat investor asing tertarik untuk menyimpan depositonya di Indonesia. Nah, suku bunga yang tinggi ini misalnya BI menetapkan BI rate sebesar 10% misalnya. Nah, misalnya dia nyimpan, investor asing ini nyimpan 100 juta lah istilahnya kan. Nah, mereka berharap adanya high return tadi, high return 10%. Jadi dari 100 juta menjadi 110 juta. Nah, BI rate yang tinggi ini sangat menentukan datangnya investor asing ke Indonesia. Yang kedua juga kestabilan politik, ekonomi, dan sosial. Ini juga sangat menentukan ada datangnya investor asing ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Ya, bukan saja dalam bentuk deposito, bisa juga dalam bentuk mungkin membuka pabrik di Indonesia, atau membeli saham, atau membeli obligasi di Indonesia. Jadi misalnya ada orang nih, dari Amerika, orang kaya, pengusaha kaya itu mau menanamkan duitnya 100 juta. Nah, ini 100 juta ini masih dalam bentuk dolar ini. Ketika masuk ke Indonesia, mereka pasti akan mengkonvertnya ke rupiah. Nah, itu akan membuat permintaan rupiah meningkat sehingga rupiah menguat. Nah, ada juga pertanyaan nih, kenapa pemerintah nggak terus-terusan aja sih menaikkan suku bunganya supaya investor asing itu tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, nggak bisa begitu. Ya, suku bunga BI rate ini harus stabil, harus nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga, tergantung kebijakan moneter dari pemerintah, dari Bank Indonesia. Kalau misalnya suku bunga itu terlalu tinggi juga nggak bagus karena orang yang mau buka usaha misalnya, mau buka usaha, minjem duit ke bank, mereka nggak berani karena tingkat pengembalian utangnya nanti itu sangat tinggi karena suku bunganya sangat tinggi. Nah, itu saja beberapa alasan kenapa terjadi pertukaran mata uang antar negara. Nah, saya akan menjelaskan kenapa pada tanggal 19 Maret 2020 terjadi kenaikan nilai dolar yang sangat tinggi terhadap rupiah, 16.000 pada saat itu. 16.000 itu hanya terjadi 2 kali dalam sejarah Indonesia. Yang kemarin ini 19 Maret, kemudian pada tahun Krismon 1998 itu. Nah, itu terjadi, faktor utamanya adalah virus corona. Virus corona yang semakin menyebar, bahkan di negara-negara maju terjadi lockdown, sehingga terjadi perlambatan ekonomi, bahkan kemunduran ekonomi atau resesi, sehingga negara-negara tujuan ekspor dari Indonesia itu mengalami penundaan atau bahkan pembatalan pembelian komoditas dari Indonesia, sehingga Indonesia mengalami penurunan nilai ekspor.
di mana yang seperti saya jelaskan tadi, jika terjadi eh, ekspor, maka terjadi penguatan mata uang karena eh, negara yang beli ini harus menukarkan uangnya ke rupiah. Nah, kalau terjadi penurunan, maka terjadi penurunan dalam penukaran rupiah. Jadi, otomatis rupiah akan melemah. Yang kedua, terjadi penarikan investasi besar-besaran dari investor asing dari Indonesia karena eh, pertama kan yang tadi karena corona, karena mereka sadar akan ketidakstabilan ekonomi, khususnya juga di Indonesia, maka mereka menarik dana mereka untuk kembali ke negaranya masing-masing. Nah, inilah yang sangat berpengaruh terhadap Indonesia karena otomatis mereka akan menarik rupiahnya, kemudian mereka akan menukarnya kembali ke dolar, sehingga permintaan akan dolar akan permintaan mata uang dolar itu naik, sehingga mata uang dolar kembali menguat. Ya, faktor utamanya itu adalah corona yang mendam, menda, sangat mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor dan sangat mempengaruhi negara-negara di mana investor asing banyak uh, di sana. Ya, itu saja analisis saya mengenai kenapa terjadi kenaikan nilai dolar yang sangat tinggi pada tanggal 19 Maret 2020. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.